Halo, mohon izin kami dari kelompok 2 angkatan 4 gelombang 1 dari pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun anggaran 2021. Perkenalkan, saya Emir Sageri, salah satu perwakilan yang akan menyampaikan terkait video berupa podcast yang dihadiri oleh 5 orang per kelompoknya, yaitu diantaranya ada Gustriana, ada Intan Ambarwati, ada Khairul Fatarijai, dan Ibu Laili Anissa. Silakan disimak, terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan berdiskusi terkait agenda 2, materi yang terkait keseluruhan, yaitu aneka, kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Baiklah, di sini saya akan mencoba bertanya dengan salah satu kawan kita terkait bagaimana mereka menyikapi masing-masing nilai tersebut di lingkup kerja masing-masing. Oke, kita akan bertanya terkait nilai dasar PNS ini, yaitu salah satunya akuntabilitas. Kita akan bertanya kepada Ibu Gustriana. Ya, bagaimana menurut sepengetahuan Anda makna dari akuntabilitas tersebut? Makna dari akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu di mana seseorang wajib mempertanggungjawabkan penugasan terhadap dirinya yang berasal dari kewajiban atau kesukarelaan seseorang untuk menerima tanggung jawab dan ikut bertanggung jawab terhadap aksi maupun tindakan orang lain. Terima kasih buat penjelasannya. Kemudian bagaimana Anda mengimplementasikannya ke lingkup kerja Anda? Cara saya mengimplementasikan nilai dasar akuntabilitas sebagai seorang guru yaitu yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu merupakan wujud dari integritas. Yang kedua, mengoreksi tugas peserta didik, melaksanakan piket, membuat dan memberikan laporan kinerja kepada atasan merupakan wujud dari tanggung jawab. Ketiga, memimpin rapat bersama rekan kerja serta harus menjadi penengah apabila dalam kelompok ada anggota yang sedang berselisih merupakan wujud dari kepemimpinan. Keempat, membuat jadwal pelajaran merupakan wujud dari kejelasan. Oke, baik, kita lanjut ke peserta berikutnya. Kita akan bertanya terkait nilai dasar berikutnya, yaitu tentang nasionalisme, yaitu dengan Ibu Intan Ambarwati. Ibu Intan, bagaimana menyikapi nasionalisme sebagai seorang PNS di lingkup kerja Anda? Cara menyikapi nasionalisme sebagai seorang PNS di lingkup sekolah adalah: 1. Mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. 2. Membiasakan siswa untuk menghargai perbedaan pendapat. 3. Membiasakan siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. 4. Membiasakan siswa untuk menggunakan produk dalam negeri. 5. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah. 6. Memotivasi siswa agar mau mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan nasionalisme, misalnya lomba menyanyi lagu wajib dan menyanyi lagu daerah. Yap, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Kemudian apa saja yang dapat Anda implementasikan dari nilai nasionalisme tersebut? Implementasi dari sikap nasionalisme setidaknya diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu cinta tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, dan juga mandiri. Oke, lanjut. Kita akan bertanya kepada peserta berikutnya, yaitu kepada Bapak Khairul Fatarijai. Berikutnya kita bergeser ke nilai dasar PNS, itu berkaitan dengan etika publik. Bagaimana cara Anda menjalankan etika publik di lingkup kerja Anda? Cara kita menjalankan prinsip dasar etika publik dalam tempat kita bekerja adalah dengan cara mempraktekannya terus setiap harinya, baik itu di tempat kerja maupun di luar kerja. Karena bila kita melakukan itu setiap hari, itu dapat menjadi kebiasaan baik buat kita dan juga menjadi etos kerja untuk kita dalam bekerja. Dan juga misalnya kita melakukan kegiatan etika publik seperti berkomunikasi dengan baik dengan para masyarakat, terus lagi saling menghormati baik itu kepada atasan kita ataupun teman sejawat kita dalam tempat kerja, itu impactnya atau dampaknya akan kepada diri kita sendiri. Bagus sekali penjelasannya, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait apa saja hal positif yang dapat Anda jalankan di keseharian Anda dari etika publik tersebut.
Dampak hal positif yang saya rasakan dalam melakukan kegiatan etika publik sehari tempat kerja saya adalah merasakan dua dampak, yaitu dampak eksternal maupun internal. Dampak eksternal adalah melihat kepuasan pelanggan. Bagaimana pelanggan itu terlayani dengan baik, melihat dan merasa kepuasan dia terhadap pelayanan saya. Sehingga secara internal pun, dampak internal pun saya merasa sangat puas dengan pelayanan saya yang saya berikan kepada mereka. Oke, itu dengan etika publik yang salah satunya di situ ada bagaimana komunikasi dengan baik, bagaimana kita harus melayani masyarakat dengan ramah dan santun. Itu tidak hanya bagi masyarakat saja yang akan merasakan dampaknya, tapi juga bagi diri saya sendiri. Oke, baiklah, kita bergeser lagi ke peserta berikutnya karena ada nilai berikutnya yang berkaitan dengan komitmen mutu. Nah, dengan komitmen mutu ini kita akan bertanya dengan Ibu Laili Anissa. Nah, Ibu Laili, hal dasar apa sajakah yang dapat Anda ceritakan dari komitmen mutu seorang PNS? Salah satu nilai dasar ASN yang harus dimiliki adalah komitmen mutu. Nah, komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap barang atau jasa berupa ukuran baik dan buruk. Nah, terkait dengan komitmen mutu, salah satu yang sangat penting adalah inovasi. Sumliter mengatakan bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan suatu menjadi hal yang baru. Nah, hal yang baru ini bisa kita pahami adalah bahwa apa yang kita lakukan tidak harus sama sekali baru, tetapi merupakan suatu kreativitas kita. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama dengan redesign. Dari redesign ini yang sudah ada, kita desain kembali, kita tambahkan sesuatu agar produk itu jadi sesuatu yang baru. Yang kedua, menduplikasi atau mengambil dari tempat lain dan kita lakukan modifikasi, kemudian kita terapkan di tempat yang baru. Ini juga merupakan inovasi. Satu lagi yang dapat dilakukan adalah sintesa atau peningkatan mutu. Kita sebagai pelayan publik, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan mutu layanan publik. Oke, bagus sekali. Berikutnya saya ingin bertanya terkait bagaimana Anda mengimplementasikannya ke lingkup kerja Anda. Implementasi komitmen mutu di tempat kerja. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Ada beberapa implementasi yang saya terapkan di sekolah. Yang pertama adalah guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi para peserta didik di lingkungannya. Oleh karena itu, sebagai guru saya harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor tersebut terpenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu membuat bahan ajar, membuat media yang lebih kreatif, membuat ilustrasi, mendeskripsikan, menganalisis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang berkreasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran,
memberikan nada perasaan agar pembelajaran memiliki kekuatan maksimal. Guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan meningkatkan semangat yang telah dimiliki ketika mempelajari materi standar. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, spiritual yang telah lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tingkat untuk melaksanakan 4 hal tersebut. Yang pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmani, tetapi mereka harus terlibat secara psikologi. Yang ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Dan yang terakhir, guru harus melaksanakan penilaian. Nah, itu merupakan implementasi komitmen mutu di tempat kerja. Nah, sekarang kami balik nanya nih terkait perihal anti korupsi. Nilai dasar terakhir berikutnya yaitu anti korupsi. Bagaimana Dr. Gary menyikapi anti korupsi di lingkup kerja dokter? Oke, baik. Terima kasih karena sudah bertanya balik ke saya, karena kan saya tidak mungkin bertanya ke diri saya sendiri terkait pertanyaan terakhir ini karena jumlah kita hanya berlima. Terakhir ini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Baik, tentu secara umum bagaimana kita menyikapinya, tentu kita sudah tahu gambaran umum tentang anti korupsi. Bahkan kejadian ini membuat pribadi saya sendiri untuk jangan sampai terkena dampaknya. Karena bagi saya dan dalam agama saya, untuk korupsi tersebut tidak hanya di dunia kita mempertanggungjawabkan masalah tersebut, tetapi di akhirat juga kita akan diminta pertanggungjawaban setelah mendapatkan balasannya karena perbuatan tersebut. Kemudian karena bagi saya perbuatan korupsi itu memakan yang bukan haknya. Nah, cara saya menyikapinya yaitu berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku, contohnya terkait pembuatan surat rekomendasi pemasukan ternak sapi potong ke wilayah Kota Palangkaraya sesuai Perda. Kami tidak diperkenankan untuk menarik retribusi untuk pembuatan surat rekomendasi tersebut. Jadi apabila ada masyarakat yang ingin memberi, karena setelah kami bantu, maka kami berhak untuk menolaknya karena tidak tertuang dalam aturan tersebut. Berikutnya seperti menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan sesuai dengan Perda juga tidak diharuskan untuk menarik retribusi. Maka setelah diterbitkan, ketika masyarakat ingin memberikan sesuatu, kami juga berhak untuk menolaknya karena tidak tertuang dalam Perda. Celah apa saja yang kira-kira dapat muncul di lingkup kerja dokter? Bagaimana mengimplementasikannya? Oke, baik. Atas pertanyaan berikutnya, celah yang mungkin dapat dilewati ya tentu saja banyak. Sayangnya kami masih belum dapat dikuatkan terkait Perda lalu lintas hewan antar daerah, sehingga hewan-hewan besar contohnya sapi atau kerbau yang masuk ke Kota Palangkaraya melalui daerah-daerah seperti Banjarmasin atau Kalimantan Timur itu tidak ada regulasinya, sehingga mereka bisa keluar masuk dengan bebasnya. Kemudian serta regulasi Perda sarang burung walet yang saat ini masih diproses atau digodok di DPRD Kota Palangkaraya. Nah, itu juga menjadi salah satu tempat celah untuk praktik-praktik pungli nanti mungkin di lapangan. Serta celah lainnya yang dapat dilakukan oleh pelanggar korupsi. Tentang implementasikannya ya, kami akan memperjuangkan terkait Perda lalu lintas hewan, pengawasan ternak-ternak yang keluar masuk wilayah Kota Palangkaraya, serta keamanan pangan asal hewan yang dalam hal ini dapat berupa daging beku atau olahan asal hewan lainnya harus ada dilengkapi dengan nomor kontrol veteriner. Nah, disitulah agar yang punya usaha juga dilindungi oleh undang-undang, serta kami pun juga memudahkan untuk mengawasi terkait peredaran olahan hewan atau produk asal hewan yang telah beredar di lingkungan kami yaitu Kota Palangkaraya. Mungkin itu gambarannya sejauh ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua atas segala penjelasannya. Semoga yang menonton dan mendengarkan dapat memahami perihal yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kala, sampai jumpa.